Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas 3 poin pokok pernyataan dari pemerintah, khususnya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas menjelang pengangkatan honorer menjadi P3K. Dari 3 pernyataan ini diindikasi akan menabung beberapa masalah. Kenapa demikian? Simak secara lengkap di video ini. Rekan-rekan sekalian, menjelang pendaftaran P3K 2024 yang digadang-gadang dibuka pada bulan Juli hingga dengan bulan Agustus tahun 2024, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas kembali menyampaikan pernyataan penting sekaitan dengan nasib para tenaga honorer. Pertama, Menteri Anas menegaskan bahwa ke depan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setidaknya hanya ada 2 jenis status kepegawaian, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hal ini memang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa kedepannya sesuai dengan regulasi ini hanya terdapat 2 jenis status kepegawaian yang ada di pemerintah, yakni PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ia menyebutkan satu adalah PNS dan yang kedua adalah P3K. Jadi Menpan sudah menegaskan hal itu. Nah, ini kemudian yang kedua adalah Menpan juga menyatakan bahwa pengangkatan honorer atau status P3K itu nantinya akan terbagi dalam 2 kategori, yakni P3K penuh waktu atau P3K full time dan P3K part time atau P3K paruh waktu. Kedua jenis P3K ini tentu ada perbedaan dari sisi penggajian dan sisi operasional jam kerja sehari-hari. Jadi rekan-rekan sekalian, apakah P3K paruh waktu ini termasuk juga ke dalam bagian dari aparatur sipil negara? Tentu P3K paruh waktu masih merupakan bagian dari ASN. Akan tetapi yang membedakan adalah dari sisi penggajian dan sisi operasional jam kerja. Nah, Mas Anas atau Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, menyebutkan bahwa ketika dibahas bagi P3K nanti ada 2 status, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, untuk teknis pengangkatan maupun syarat-syarat serta kategori pengangkatan menjadi P3K penuh waktu, P3K paruh waktu, hal ini belum secara rinci disebutkan oleh Menpan RB karena nantinya akan tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Permenpan RB itu akan segera diterbitkan setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN juga telah diterbitkan. Kemudian rekan-rekan sekalian, Anas juga menyambung bagi daerah yang anggarannya belum siap, maka Menpan menyebutkan status honorer yang ada sekarang naik menjadi P3K paruh waktu. Jadi anggaran Pemda yang anggarannya belum siap tentu tidak mengusulkan formasi atau mengusulkan sedikit saja formasi. Nah, solusinya adalah maka status honorer yang ada akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sedangkan bagi daerah yang mengusulkan formasi atau daerah yang memiliki anggaran yang cukup, maka para honorer bisa diseleksi untuk dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu. Jadi kembali kepada persoalan anggaran, bahwa daerah yang tidak memiliki anggaran yang cukup lalu mengusulkan sedikit formasi ataupun tidak ada sama sekali formasi, itu bisa mengangkat honorernya menjadi P3K paruh waktu. Sedangkan bagi daerah yang punya anggaran yang cukup, yang memiliki formasi pada seleksi tahun 2024 ini, maka tenaga honorernya dapat dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu. Nah, poin yang ketiga yang disampaikan oleh Menpan RB ini yang sangat krusial rekan-rekan sekalian, dan ini seakan-akan akan menjadi permasalahan dari tahun ke tahun, yakni instansi masih boleh merekrut pegawai honorer. Artinya Pemda, Pemprov, dan kementerian masih bisa mengangkat tenaga honorer
atau tenaga non-aparatur sipil negara dengan syarat sesuai kebutuhan dan mendapatkan izin dari Kemenpan RB. Jadi Pemda masih bisa merekrut honorer asalkan sesuai dengan syarat. Nah, syaratnya ini tentu sampai dengan saat ini belum juga diketahui apakah nanti di dalam aturan teknis yakni Permenpan RB disampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah apabila masih ingin mengangkat tenaga honorer. Selain memenuhi syarat, tentu pengangkatan honorer itu harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan demikian, dengan status yang beralih ini, maka para tenaga honorer di tahun 2024 maupun 2025 itu tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tetapi sekarang pihaknya sudah menutup, tidak boleh ada penerimaan dengan atas nama apapun, kecuali nanti atas seizin dan berbagai kebutuhan yang lain. Nah, ini pernyataan lengkap dari Menpan RB bahwa alih status dari honorer menjadi P3K ini menggambarkan bahwa para tenaga honorer ini tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tetapi saat ini pihak pemerintah sudah menutup keran pengangkatan honorer kecuali ada seizin dan berbagai kebutuhan lain, tentu dari izin dari Kemenpan RB. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu poin pertama itu sudah pasti memberikan angin segar bagi seluruh honorer karena ada harapan besar untuk diangkat menjadi P3K. Jika seluruh non-ASN diangkat, maka di seluruh instansi tidak ada lagi pegawai berstatus honorer, tenaga kontrak atau sebutan lainnya. Yang ada hanya PNS dan P3K. Nah, kalimat Menpan RB yang menggunakan frase mereka tidak di-PHK menjadi semacam penegasan bahwa para non-ASN ini bakal diangkat menjadi P3K. Meski faktanya di Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah banyak honorer yang kehilangan pekerjaan dampak kebijakan cleansing yang kontroversial itu. Nah, rekan-rekan sekalian, seakan-akan tiga pernyataan Menpan RB ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahkan banyak di daerah-daerah termasuk di DKI Jakarta baru-baru ini yang memberhentikan sebagian honorer kategori guru. Nah, tentu hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Menpan RB. Demikian rekan-rekan, 3 poin utama dari apa yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.